Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kompetensi dasar 34, penganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Indikator pencapaian mengidentifikasi macam-macam jaringan pada hewan berdasarkan bentuk dan lokasinya. Membedakan struktur jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri atas yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Jaringan epitel. Epitel membentuk pelindung bagian luar tubuh dan melapisi bagian dalam semua rongga. Sel epitel sangat rapat tanpa adanya ruang antar sel. Sel epitel melekat pada jaringan ikat yang ada di bawahnya. Epitel dapat berupa satu lapis sel atau terdiri atas beberapa lapis sel. Fungsi jaringan epitel. Yang pertama, sebagai pelindung atau proteksi, melindungi dari kerusakan mekanis, masuknya mikroorganisme dan radiasi sinar ultraviolet. Yang kedua, mencegah dari penguapan air yang berlebihan atau dehidrasi. Yang ketiga, sebagai reseptor sensoris. Yang keempat, untuk absorpsi atau penyerapan. Dan yang kelima, untuk sekresi. Perhatikan gambar dari berbagai jenis jaringan epitel berdasarkan bentuk dan fungsi sel. Epitel pipi. Epitel pipi ini dibedakan, ada epitel pipi berlapis tunggal dan ada epitel pipi berlapis banyak. Jaringan epitel pipi selapis atau sederhana banyak ditemukan pada organ-organ seperti pembuluh darah, pembuluh limpa, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Sitoplasma jaringan ini sangat jernih, inti selnya berbentuk bulat dan berada di tengah. Sel-selnya tersusun sangat rapat. Jaringan epitel pipi selapis berperan dalam proses filtrasi atau penyaringan, sekresi, dan difusi osmosis. Epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis atau kompleks tersusun sangat rapat, melapisi rongga mulut, usofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selanjutnya, epitel batang selapis. Selnya berbentuk batang, sitoplasma jernih dengan inti sel bulat berada di dekat dasar. Ditemukan pada daerah usus, dinding lambung, kantong empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Berfungsi sebagai proses sekresi, penyerapan, penghasil mukus, dan pelicin permukaan saluran. Epitel batang berlapis banyak. Ditemukan pada organ bagian mata, faring, laring, dan uretra. Fungsinya sebagai tempat sekresi, penghasil mukus, dan ekskresi. Contohnya kelenjar ludah dan kelenjar susu.
Selanjutnya, epitel kubus selapis ditemukan pada permukaan ovarium, nefron, ginjal, dan lensa mata. Fungsinya sebagai tempat sekresi. Epitel kubus berlapis banyak ini ditemukan pada folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Fungsinya penghasil mukus dan juga sebagai pelindung dari gesekan. Epitel transisi ini bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Ditemukan pada organ saluran pernapasan, ureter, dan kandung kemih. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel ini akan berbentuk kuboid, seperti dadu atau berbentuk silindris. Fungsinya, jaringan hewan memiliki salah satu jenis jaringan yang disebut jaringan epitel kelenjar. Epitel kelenjar banyak terdapat pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Contohnya, kelenjar adrenal, timus, dan tiroid. Selanjutnya, jaringan ikat. Jaringan ikat atau penyambung merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan yang lain. Fungsinya, melekatkan jaringan yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menyokong atau menunjang organ. Yang ketiga, melindungi dan memberi struktur pada organ. Perhatikan gambar berbagai macam jaringan ikat. Gambar yang pertama ini adalah jaringan ikat longgar. Kemudian yang kedua adalah jaringan ikat padat yang terdapat pada ligamen. Yang ketiga ini adalah gambar jaringan lemak. Kemudian jaringan darah yang terdiri ada sel darah merah, sel darah putih, ada plasma darah, jaringan tulang rawan, dan jaringan tulang sejati. Jaringan ikat padat ini menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang, tulang dengan tulang atau ligamen. Jaringan ini terdapat pada serabut, urat selaput pembungkus otot atau fasia, ligamen, dan tendon. Jaringan ikat longgar ini merupakan suatu massa yang ulet keputih-putihan terdapat dalam ruangan-ruangan di antara organ-organ. Yang ketiga, jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah bentuk jaringan ikat longgar yang menyimpan lemak dalam sel-sel adiposa yang tersebar di seluruh matriks. Yang keempat, jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini mempunyai matriks yang keras tetapi elastik yang disebut kondrin, yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok kecil sel-sel kartilago yang berbentuk bulat yang terdapat di dalamnya. Jaringan ini terdapat pada batang tenggorokan, lempengan dalam punggung, hidung, dan telinga. Yang kelima, jaringan tulang sejati atau osteon. Tulang sejati adalah suatu jaringan ikat bermineral. Sel-sel pembentuk tulang disebut osteola, mendeposit suatu matriks kolagen, tetapi sel-sel tersebut juga menghasilkan ion kalsium, magnesium, dan fosfat.
Selanjutnya jaringan ikat yang keenam, yaitu jaringan darah dan limpa. Darah termasuk jaringan ikat khusus karena darah berasal dari jaringan mesenkim. Darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Sedangkan limpa adalah cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Selanjutnya, jaringan otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Perhatikan gambar penampang atau anatomi dari setiap jaringan otot. Gambar A ini adalah jaringan otot lurik. Ini jaringan otot lurik memiliki serat-serat berbentuk lurik sehingga dikatakan otot lurik. Dikenal juga sebagai otot rangka karena melekat pada rangka. Jadi ini bergaris-garis, kemudian terdapat banyak inti sel yang ada di tengah. Kemudian gambar B adalah jaringan otot polos. Ini otot polos memiliki satu inti berada di tengah. Ya, sedangkan perbedaannya pada otot lurik itu banyak inti terdapat di tepi. Yang gambar C adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki percabangan. Intinya juga berada di tengah. Jadi nampak sekali perbedaan antara 3 macam otot tersebut. Ya, jadi otot lurik yang berbentuk lurik karena bergaris-garis. Kemudian ini adalah otot polos. Intinya di tengah, dan otot jantung yang terjadi adalah adanya percabangan. Itu akan dibahas kembali pada sistem gerak secara terperinci. Selanjutnya jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, otak atau sumsum tulang belakang, dan dari saraf pusat ke organ lain. Perhatikan jaringan saraf yang disusun oleh sel saraf atau neuron. Ini bagian-bagian dari neuron. Bagian yang menjulur keluar yang pendek namanya dendrit. Ini yang menerima rangsangan. Kemudian bagian dalam adalah badan sel. Pada badan sel terdapat nukleus atau inti. Kemudian juluran yang panjang ini adalah namanya neurit. Ini terdiri atas ada namanya sel swan. Sel swan dibungkus oleh namanya selubung myelin. Ada selubung myelin yang membungkus sel swan. Kemudian di antara sel swan ada namanya nodus ringfire. Ya, ini bagian-bagian dari sel saraf.